Selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi, Selamat Pak. pagi, Pak. Pada hari ini Sehat, Hari, Pak. Pak. Sehat, Pak. luar biasa ya. Ya, Luar Pak. biasa anak-anak sekarang terlihat sangat-sangat luar biasa. Nah, anak-anak untuk memulai pembelajaran kita hari ini, Bapak mau minta di antara anak-anak sekalian untuk salah satu orang memimpin doa kita pada hari ini. Saya, Ya. Pak. Andrik, silakan memimpin kita berdoa. Baiklah, teman-teman. Perhatian semuanya. Siap, gerak. Kepada Bapak Mespin. Hormat, gerak. Tegak, gerak. Mari kita berdoa bersama-sama menurut ajaran kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Andrik atas kesempatannya memimpin doa pada hari ini. Anak-anak semuanya, kira-kira ada yang tidak masuk sekolah pada hari ini? Ketua bagaimana? Hadir semuanya, Pak. Hadir semua ya, Hadir syukur semua. ya. Berarti semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Nah, anak-anak sekalian, sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita hari ini, yuk mari kita menyanyikan lagu nasional ya. Akan Bapak tampilkan di sini ya, dilihat dulu anak-anak ya. Lagunya Berkibarlah Benderaku. Ikuti ya anak-anak. Iya. Kita nyanyinya serentak ya, teman-teman. Iya, Andri. La bendera Lambang Di seluruh pantai Indonesia. kau tetap siapa berani menurunkan engkau serentak rakyatnya menyerah. merah putih yang Ya. Oke, terima kasih. Ayo tepuk tangan semuanya dulu anak-anak. Iya. Ya. Nah, kira-kira dari lagu yang sudah didengarkan tadi, ada nggak yang masih ingat? Di situ Bapak tulis siapa pencipta lagu Berkibarlah Benderaku. Ayo, Ibu siapa yang Sud, masih Pak. ingat? Ibu Sud, Pak. Aduh, Ya, Ibu Sud, Pak. bagus, betul sekali. Andrik, tepuk tangan untuk Andrik ya. Yeay. Berarti Andrik masih konsentrasi. Anak-anak, untuk membuat kita tambah konsentrasi, Bapak mau mengajak anak-anak untuk main games. Gamesnya juga untuk menguji konsentrasi. Ya. Nah, ini mari kita bermain kata-katanya, ikuti aja Bapak ya, kata terbalik ini. Kalau Bapak bilang 1, tepuk tangannya 2 kali. Kalau Bapak bilang 2, tepuk tangannya sekali aja. Kita mulai dari huruf yang kecil ya. Bisa kita coba dulu anak-anak? Pak. Kalau Pak Guru bilang 1, tepuk tangannya berapa kali? 2 kali, Pak. Kalau Pak, Pak Guru dua, bilang dua. angka 2, tepuknya 1 berapa kali, kali? Pak. Kali. Oke. Siap semuanya? Ya, Iya. Pak. Ya, Pak. 2. 1. Hai, berarti anak-anak semakin konsentrasi. Kita ulang lagi dengan cepat ya anak-anak ya. Ya, Pak. Dengarkan. 2. Ini yang paling cepat sepertinya Pak Guru lihat Delsa ya. Mantap ya. Nah, sekali lagi Pak Guru lihat siapa yang paling konsentrasi di antara anak-anak semuanya. 1. Aduh, terima kasih untuk anak semuanya. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, Yeay. saya yakin anak-anak sudah bisa konsentrasi untuk mengikuti pelajaran hari ini. Nah, anak-anak Pak Guru, minggu yang lalu kita sudah belajar tentang apa ya kira-kira? Siapa yang masih ingat? Pak, Ya, Andrik? tentang globalisasi dalam bidang ekonomi dan reklame, Pak. Bagus sekali anak Bapak yang satu ini, luar biasa. Berarti dia belajar di rumah ini. Andrik belajar Iya. di rumah. Nah, kalau begitu, seperti yang dikatakan Andrik,
Siapa yang masih ingat arti globalisasi? Siapa? Yuk tunjuk tangan. Arti globalisasi, nak. Kemajuan, Pak. Wow, kemajuan. Ada lagi? Mendunia, Berkembangnya Pak. teknologi, Mendunia, Pak. Pak. Mendunia, Wih. Pak. Mendunia, perkembangan. Berkembang. Menyeluruh, Pak. Menyeluruh, itu namanya globalisasi. Ya, semua jawaban anak-anak itu benar. Ya, semua jawaban anak-anak itu benar. Globalisasi itu merupakan suatu proses yang mendunia, ya, yang merupakan yang dialami oleh penduduk dunia. Ada satu lagi yang kita pelajari minggu yang lalu, apa, nak? Reklame, Pak. Reklame. Apa arti Reklame. reklame, nak? Media yang terdiri dari tulisan atau gambar, Pak. Iklan, Pak. Iklan. Iklan. Pasti tari, sharing, nonton TV di rumah. Iya, Pak. Kok tahu, Pak? Nah, Bu Irsa pernah jalan di jalan raya yang besar, kan? Pernah, Pak. Nah, itu pasti ada lihat reklame nggak yang besar-besar itu iklan di sana? Ada, Pak. Ada, Nah, Pak. Oh, papan-papan iklan besar itu, Pak. iya, betul. Nah, anak-anak, Pak Guru akan menampilkan sebuah video. Sebelum Pak Guru menampilkan video itu, Pak Guru mau mengajak kita untuk fokus apa sih rencana pembelajaran kita hari ini. Ya, anak-anak, supaya Pak. dapat memerinci 3 informasi penting dari teks dengan tepat. Kemudian anak-anak bisa menyebutkan 3 informasi penting dari teks menyalurkan energi listrik. Kemudian membuat 3 informasi penting dan anak-anak bisa mempresentasikan 3 informasi itu di depan kelas. Nah, itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Kita akan lihat sebuah video, ya. Video itu tolong anak-anak menyimak video tersebut. Sudah siap? Atau Sudah, ada Pak. nggak suka menonton? Ya, Pak. Tari suka. Tari, Pak. Mari kita menyimak video proses penyaluran energi listrik, ya, anak-anak. Ya, Pak. Wah, bagusnya lagi video Pak Mestin. Tolong disimak, ya. Ya, Pak. Belum Pak Guru masukkan foto Bapak di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ini bersama saya dan Yuseno. Yo, semangat belajar. Semoga baik-baik saja ya. Itu teman Bapak, Pak. Tentang proses penyaluran energi Di mana, nak? listrik termasuk Ya. salah satu Teman Bapak yang penting dalam dalam bentuk animasi, ya. khususnya pada era globalisasi Ya, saat Monik. ini. Listrik sangat Iya, Pak. Diperhatikan dulu, ya, nak. Nanti setelah nonton videonya baru bertanya, ya. Industri, pemerintahan, pendidikan, dan lain-lain. Lalu, bagaimana proses listrik bisa sampai ke rumah kita? Hampir semua peralatan yang kita pakai menggunakan energi listrik, seperti lampu, kulkas, AC, mesin cuci, komputer, dan sebagainya. Energi listrik berasal dari pembangkit listrik. Komponen utama pada semua pembangkit energi listrik adalah turbin dan generator. Turbin tersebut harus bergerak untuk menghasilkan energi gerak yang kemudian diubah menjadi energi listrik oleh generator. Jenis-jenis pembangkit listrik diantaranya pembangkit listrik tenaga air, listrik tenaga panas bumi, pembangkit listrik tenaga gas, pembangkit listrik tenaga uap, pembangkit listrik tenaga nuklir, pembangkit listrik tenaga surya, pembangkit listrik tenaga bayu, dan lain-lain. Tegangan listrik yang dihasilkan oleh generator pada pusat pembangkit listrik sekitar 12 sampai 20 kV.
Kemudian tegangan tersebut disalurkan yang berada di gardu. Trafo step up berfungsi menaikkan tegangan. Tegangan standar transmisi di Indonesia yaitu ada 70 kV, 150 kV yang diklasifikasikan sebagai tegangan tinggi dan 500 kV yang diklasifikasikan sebagai tegangan ekstra tinggi. Tujuan tegangan dinaikkan yaitu agar mengurangi rugi-rugi daya akibat panjangnya jarak puluhan hingga ratusan kilometer. Tegangan tersebut disalurkan pada sistem transmisi melalui tiang saluran udara tegangan tinggi atau saluran udara tegangan ekstra tinggi. Ada pelanggan yang siap terhubung secara langsung untuk tegangan tinggi 150 kV. Umumnya industri besar, di antaranya industri semen, industri pengolahan biji besi atau baja, dan lain-lain. Mereka memiliki sistem pengolahan sistem sendiri untuk menaikkan dan menurunkan tegangan. Untuk masuk ke sistem distribusi, tegangan harus diturunkan menggunakan trafo step down menjadi 20 kV yang diklasifikasikan sebagai tegangan menengah. Untuk pelanggan tegangan menengah, biasanya digunakan oleh gedung, pabrik, dan lain-lain untuk keperluan bisnis. Kemudian, dari tegangan menengah 20 kV diturunkan menjadi 220 atau 380 volt yang diklasifikasikan sebagai tegangan rendah untuk disalurkan ke rumah-rumah kita. Demikian pembelajaran hari ini tentang proses penyaluran energi listrik. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, semangat belajar. Nah, itu tadi video yang Bapak tampilkan. Nah, Bapak mau bertanya sama anak-anak, kira-kira di rumahnya siapa yang sudah ada listrik? Rumah saya ada, Pak. Ya, Pak, ada. Rumah Sari Nah, ada. Ya, ada Pak. Ada, Pak. rata-rata kita di rumah sudah mempunyai Listrik. Nah, kira-kira anak-anak tahu nggak listrik dari rumah itu berasal dari mana? Dari PLN, Pak, kata Mama. PLN. Dari PLN ya. Nah, hari ini untuk lebih mendalami materi kita pada hari ini, Bapak akan membagikan anak-anak dalam kelompok. Nanti disimak ya, Pak Guru ingin membacakan nama kelompoknya. Kelompok satunya itu ada Irsa, Mary, Andrik, Sa, dan Yeliana. Kelompok 2, Adit, Monik, Delsa, Sari, dan Tari. Untuk kelompok 1, nama kelompoknya PLTA. Masih ingat ya PLTA ya? Apa PLTA, Nak? Pembangkit listrik tenaga air. Nah, yang kelompok 2 PLTU. Ada yang ingat PLTU? Pembangkit listrik tenaga uap. Ya, berarti kelompok PLTA dan kelompok PLTU. Nah, Bapak ingin menampilkan bagaimana sih proses listrik sampai ke rumah. Nah, sebelum Pak Guru bacakan ini, tolong anak-anak kembali ke tempat yang sudah Pak Guru sebutkan tadi sesuai dengan kelompoknya. Pak Guru hitung. kelompok, Pak. Ya, duduk dalam kelompok. Pak Guru hitung 5, semuanya sudah duduk di kelompoknya masing-masing. 1, Iya, Pak. Ya, Pak. 2, 3, 4, 5. Ya. Ya, Pak. Ya. Perhatian anak Bapak ini cepat dan sigap ya. Namanya juga sudah kelas 6 kan? Enggak sama lagi sama anak kelas 1. Nah, Iya, Pak. karena kita mau bekerja dalam kelompok, coba yang perwakilan kelompoknya Pak Guru minta
Bu Mary nih untuk membacakan ini bagaimana listrik bisa sampai ke rumahmu. Ayo Mary, semangat Mary. Mary, Ayo, ayo Mary. Mary, ayo nak dibaca nak. Ah, saya saja ganti Mary, Pak. Oh oke ya. Andrik, silakan Andrik. Mary ke toilet, Pak. Oke. Baiklah ya. teman-teman, tolong didengarkan ya. Ya, Andrik. Nah, bagaimana listrik sampai ke rumahmu? Listrik mempunyai tugas penting di era globalisasi. Tidak dapat dipungkiri bahwa globalisasi terjadi karena perkembangan teknologi di banyak sekali bidang yang didukung oleh peran listrik sebagai sumber energi di dalamnya. Listrik dapat dihasilkan dengan memanfaatkan sumber energi yang tersedia di alam. Seperti misalnya yang pertama, aliran sungai atau singkatannya PLTA, panas bumi PLTU, dan aliran angin PLTA. Udah Pak. Terima kasih Andrik. Nanti Pak. kita lanjutkan berikutnya. Bagaimana proses menyalurkan energi listrik? Bapak mau minta tolong sama Adit. Adit bisa bacakan ini nak? Bisa, Pak. Bisa nak ya? Ya. Proses menyalurkan energi listrik. Setelah energi listrik dihasilkan di pusat pembangkit, energi listrik tersebut kemudian dinaikkan tegangannya oleh transformator penaik tegangan hingga 500 volt. Lalu kemudian disalurkan ke banyak tempat-tempat menggunakan sistem transmisi yang dinamakan saluran udara tegangan ekstra tinggi atau SUTET yang menyalurkan energi listrik dari pusat-pusat pembangkit. Setelah melalui SUTET yang melintasi wilayah pegunungan atau hutan-hutan, energi listrik kemudian masuk ke dalam gardu induk. Di gardu induk energi listrik diturunkan tegangannya oleh transformator. Penurunan tegangan menjadi tegangan menengah 20 volt. Kemudian energi listrik disalurkan ke banyak gardu-gardu distribusi dan diturunkan kembali tegangannya dalam gardu-gardu distribusi menjadi tegangan rendah 220 volt. Tegangan sebesar ini sudah sesuai dengan kebutuhan rumah tangga. Oke. Pak Guru ingin mendengar suara Anissa Wahyuni. Silakan nak dibaca. Akhirnya energi listrik disalurkan ke wilayah pemukiman dan sampai di rumah-rumah warga. Dengan adanya listrik, kini masyarakat sanggup mengakses informasi yang berasal dari berbagai belahan dunia. Tanpa listrik, tentunya hal tersebut tidak akan bisa terjadi. Lalu, bagaimana dengan daerahmu? Apakah kamu telah mencicipi manfaat listrik dalam kehidupan sehari-hari di rumah? Nah, anak-anak itu tadi sudah dibacakan teman-teman kita bagaimana proses menyalurkan energi listrik. Sebelum mengerjakan LKPD yang sudah Pak Guru bagikan, nah kita lihat dulu pertanyaan yang ada dalam teks tadi. Lalu bagaimana dengan daerahmu? Siapa daerahnya yang sudah ada listrik? Kan kemarin Pak Guru tadi Pak Guru tanya di rumahnya, sekarang di daerahnya. Yuk, siapa? Semuanya sudah punya listrik. Sudah, Pak. Apakah kamu merasakan manfaat listrik dalam kehidupan sehari-hari? Ya, Pak. Banyak manfaatnya, Pak. Maksudnya basi pertama terlihat pada waktu. Anissa, manfaatnya apa? Coba satu aja disampaikan ke teman-temannya. Manfaat dari listrik dalam kehidupan sehari-hari di rumah apa? Bisa Pak. menonton TV, Pak. Nonton TV, ya. Tari apa tari? Lagi. Itu cas HP, Pak. Cas HP, ya. Yang sudah punya HP, kalau tidak ada listrik pasti stres kan? Karena baterainya Bingung, Pak. bingung. mau Kalau mati ngapain. lampu langsung uring-uringan. Baiklah anak-anak. Oh, kan tadi Pak Guru sudah bagikan LKPD-nya kan? Udah, Pak. Coba dilihat. Ini nak. Nah, di dalam kelompok
anak-anak berdiskusi. Nah, berdasarkan hasil diskusi, tuliskanlah informasi penting dalam setiap paragraf dari teks tersebut pada diagram berikut. Nah, di LKPD itu kan ada paragraf 1, paragraf 2, dan paragraf 3. Silakan anak-anak berdiskusi di dalam kelompok. Pak Guru kasih waktunya 5 menit. Ya, langsung dituliskan, Nak, ya. Nanti setelah ini kita akan presentasi. Apakah anak-anak siap? Ya, Pak. Iya, Pak. Ya, Pak. Silakan berdiskusi di dalam kelompok. Untuk Pak Guru tampilkan lagi ya, supaya nanti bisa dilihat-lihat, bisa dibaca-baca kembali, supaya ada bahan diskusinya. Ya, 1 menit sudah berjalan anak-anak. 4 menit lagi ya. Pak. Delsa, ayo. Ya, semangat ya. Ya, Tari. Andri, nggak boleh ganggu-ganggu temannya, Nak, ya. Ayo fokus Ganggu diskusi, aja ya. deh tadi, Pak. Nah, itu kan. Nggak boleh ganggu teman di kelompok. Ayo berdiskusi baik-baik, Nak, ya. Ya, Pak. Pak Guru mau jalan melihat kelompok masing-masing ya. Ya, Pak. Dan siapa? Wih, cepat sekali, luar biasa ya. Ya, kita tunggu kelompok yang satu lagi, Nak, ya. Waktu kita tinggal 2 menit. Supaya kelompok PLTU Ya, bisa Pak. menyelesaikan diskusinya. LTU udah, Pak. PLTU udah juga ya? Nah, kami PLTU, Pak. Oh, PLTU udah. Yang PLTA Hendrik sudah. PLTA. LTA juga siap. Andrik PLTA. Yang Delsa PLTU. Delsa dan kawan-kawan PLTU. Hitungan ke-10 anak-anak, semua alat tulisnya diletakkan di atas meja. 1, 2, 3, 4, 5. Yuk, hitungan ke-5 kita hitung sama-sama yuk. Hitung Enam. mundur ya. Hitung mundur. Ya. 5, 4, 3, 2, 1. Dah, siapa? Kira-kira kelompok siapa dulu nih yang mau maju? Saya, Pak. Kelompok PLTA, PLTU, Pak. Pak. LTU, PLTU. Pak. PLTA. PLTU, Pak. Terima kasih, Bapak Karena- Mespin. Nah, karena daripada berebutan, Bapak yang tunjuk ya. Oke. PLTU, Pak. Ya. PLTU nanti membacakan paragraf 1, kemudian PLTA paragraf kedua, itu hasil diskusinya ya. Oke, Kemudian- Pak. Ya, Kembali lagi paragraf 3 dibacakan oleh PLTU. Silakan anak-anakku. PLTU, Pak. Ya, PLTU. Siapa nih yang membacakan? Saya, Pak. Adit, Pak. Adit. Oh, Adit. Silakan Adit. Ya, terima kasih, Pak. Saya akan Ya. bacakan hasil diskusi kelompok PLTU. Paragraf pertama, topik masalah. Listrik menjadi peran penting di era globalisasi. Listrik memanfaatkan sumber energi, aliran air sungai, panas bumi, dan aliran angin. Sudah, Pak? Sudah. Ya, kelompok yang lain menyimak ya. Ya, Ah, Pak. Ya, Pak. bagus. Nah, ayo Ayo. kelompok yang berikut. Siapa tadi Pak Guru? Delsa. Ayo, Delsa. Ya. Silakan, Delsa. Ayo Delsa, dibacakan. Delsa Delsa. PLTU. Desa kelompok Pak Adi. Kelompok Adi. Oh, Anissa. PLTU. Ayo, Anissa. Pak Andre, ayo Andre. PLTU juga. Hendrik Hendrik lagi yang PLTA. Paragraf kedua, saya aja, Pak. Ya, Bagus. Anissa ya, silakan. Paragraf kedua, energi listrik dinaikkan tegangannya oleh transformator. Listrik disalurkan melalui sistem
transmisi sutet. Gardu induk menurunkan tegangan menjadi tegangan menengah 20 kV volt. Gardu distribusi menurunkan tegangan menjadi tegangan rendah 220 volt. Itu Ya, deret penjelasnya itu dari paragraf 2, penjelas Pak. dari kelompok TA. PLTA. Nah, yang terakhir nih, masih ada yang belum Pak Guru dengar suaranya. Karena PLTU, Pak. dari kelompok apa? PLTU ya. Ya. RTU, Pak. Oke. Saya, Pak. Siapa nih yang mau membacakan? Saya, Tari Pak. aja. Tari, ya, Pak. Ya, Tari. Hari Pak, paragraf ketiga, kesimpulan dan pesan atau pendapat pribadi penulis. Ya. Isinya, listrik membantu masyarakat mengakses informasi yang berasal dari berbagai belahan dunia. Dapat. Oke, baik. Nah, dari kelompok PLTA dan PLTU, kira-kira jawaban masing-masing kelompok apakah memuaskan atau tidak? Ya, Pak. Memuaskan, Memuaskan. Memuaskan ya. Jadi itu tadi nanti hasil yang sudah anak-anak diskusikan nanti akan Pak Guru nilai ya, karena sudah menampilkan hasil diskusinya dengan baik. Nah, anak-anak berikut sekarang coba untuk mengingatkan kembali karena LKPD pertama ini sudah selesai. Nah, kita akan melanjutkan ke LKPD yang kedua. Nah, pada waktu apa dia, Pak Subasi? Ayo Pak Andrik dibacakan dulu petunjuk LKPD kedua supaya bisa kita berdiskusi kembali. Coba dibacakan petunjuknya dulu, Nak. Ya, Pak. Baiklah, teman-teman. Petunjuk LKPD yang kedua, yang pertama, simak dan amatilah video proses penyaluran energi listrik. 2. Setelah menonton video tersebut, buatlah peta konsep proses. 3. Penyaluran energi listrik dari PLTA sampai ke rumah. 4. Buatlah peta konsep pada kolom jawaban semenarik mungkin dengan menggunakan pensil warna. 5. Gambarlah peta konsep tersebut sesuai dengan kreativitasmu. 6. Tunjukkan dan jelas peta konsep yang telah kamu buat. Dan yang terakhir, kepada teman-teman sesuai arahan dari Bapak Mespin. Ya. Terima kasih Andrik. Nah, anak-anak, sekarang kita akan menggambar. Ya. Oke. Pasti anak-anak suka menggambarkan. Nah, hari ini Pak. kita akan menggambar bagaimana proses penyaluran energi listrik dari PLTA sampai ke rumah. Ya, yang lain memperhatikan ya. Di kelompok masing-masing Pak Guru sudah tunjuk nih yang bisa menggambar. Ya kan, ada Pak Andrik di kelompok PLTA dan PLTU, ada Pak Adit yang bisa menggambar. Nah, teman-teman yang lain memberi masukan atau ide supaya gambar itu lebih menarik. Bapak kasih waktunya hanya 5 menit untuk menggambar peta konsep. Silakan anak-anak. Ya, Pak. Ya, Pak. Pakai warna, Pak. Boleh, kalau ada anak-anak yang membawa pensil warna, boleh. Kan ada tadi kira apa? Dibuat semenarik mungkin. Nah, kalau gambarnya yang bagus berwarna, pasti nilainya juga bagus. Nah, Bisa pinjam pensil warna ya. Boleh bisa. saling pinjam anak-anak, nggak boleh pelit ya. Nggak boleh. Krayon boleh ya Pak, krayon? Ya, boleh Nak. Krayon Pinjam juga bisa. yang warna pink ya, Nisa. Ya, ambil Yel. Kasih Nisa. Ngasihnya baik-baik, jangan lempar-lempar ya Nak ya. Nanti Ya, Pak. mata temannya. Tari nggak boleh tidur, ya. Tuh, Pak.
Izin cuci muka ke belakangnya, Pak. Ngantuk ya anaknya? Iya, Pak. Izin cuci muka Aduh. dulu, Pak. Ya, nggak apa-apa ya, kita bolehkan Tari ke belakang ya untuk cuci muka. Ya, silakan Tari. Pak Andri ini pakai kacamata mungkin menutupi ngantuk ya? Enggak? Ya Andrik Enggak, ya? Pak. Enggak Andrik ya? Ya. Ya. Semangat sekali anak-anak Bapak hari ini. Luar biasa. Bapak Siapa dulu? Siapa dulu gurunya? Pak Ya, Mestin. siapa dulu gurunya kan? Enggak. Gurunya semangat karena anak-anaknya Semangat. Kan energi bapaknya ada sama anak-anak. Bapak boleh tambah-tambah yang lain, Bapak. Apa yang mau ditambahkan, Nak, Irsa? Tambah-tambah yang lain ada bunga-bunganya boleh. Iya, supaya sejuk itu, kan di tiang listriknya boleh kita tanam bunga-bunga, supaya nggak gersang, boleh. Anak-anak, waktu kita tinggal 2 menit. Pak, gambar saya jelek, Pak. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nggak bisa buat gambar. Bapak kan melihat usahanya dalam menggambar. Ya, Pak. Kalau gambar saya bagus, enggak apa-apa tuh, Pak. Nanti kan bisa ngajarin teman-temannya, Andri. Iya. Saya suka menggambar, Pak. Nggak bisa menggambar? Suka menggambar. Suka menggambar, iya bagus. Nanti bakat menggambarnya itu dibagikan sama teman-teman ya. Ya, Pak. Nah. Yuk 1 menit ya. Udah, Pak. Ya. Ya, Pak. Ya, tolong satu kelompok aja yuk yang menampilkan gambar itu. Udah, Pak. Ini, Pak. Luar biasa ya kelompok PLTA, gambarnya bagus ya nak ya. Luar biasa. Tepuk tangan yuk. Pak Guru yakin pasti kelompok PLTU juga gambarnya bagus. Nah, coba Andrik gambar Pak. yang Andrik nampakkan tadi, tolong dijelaskan nak. Tolong ya, dijelaskan bagaimana proses menyalurkan energi listrik sampai di rumah. Baiklah, teman-teman, tolong didengarkan ya. 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 Nah, proses penyaluran energi listrik yang pertama, bahan bakar, pembangkit listrik, penaik tegangan, saluran transmisi, saluran distribusi, dan terakhir pelanggan listrik, yaitu di rumah kita masing-masing. Nah, yuk tepuk tangan untuk Andrik yang mewakili kelompok PLTA. Nah, yuk Pak Guru mau minta tanggapannya yuk dari PLTU, bagaimana gambar dari teman-teman kelompok PLTA kira-kira. Delsa bagaimana tanggapannya, gambar Ya, teman? Pak. Menurut saya gambar yang dibuat Andrik sudah bagus, Pak. Ya. Gambarnya besar, berwarna. Terus sudah nampak jelas urutan proses penyaluran listriknya, Pak. Iya, betul sekali ya. Kita beri tepuk tangan dulu yuk untuk untuk Delsa. Yeah. Ya, luar biasa ya. Kelompok PLTU juga menanggapi hasil kerja kelompok PLTA dengan baik. Nah, anak-anak, semua hasil LKPD anak-anak, LKPD 1 dan LKPD 2 itu nanti dikumpulkan di meja Pak Guru ya. Nah, Ya, Pak. Nah, anak-anak, sekarang Pak Guru mau menyampaikan supaya anak-anak kembali ke tempat duduk masing-masing. Ya. Oke. Ya, Pak. Hitungan ketiga semuanya sudah kembali ke tempat duduk masing-masing. Ya, Pak. 1, Ya, Pak. 2, 3. Ya, bagus. Pak. Anak kelas 6, anak Bapak ini luar biasa ya. Pergerakannya cepat karena aktif. Nah, anak-anak,
dari presentasi pertama, kelompok yang sudah tampil sangat bagus. Hari ini anak-anak mendapatkan nilai dari Bapak bagus, ya. Nanti angkanya dilihat ketika Bapak membagikan lembar kerjanya ya anak-anak. Pokoknya hari ini Bapak senang karena anak-anak sudah mempresentasikan pekerjaannya dengan baik. Nah, Pak Guru ingin menyimpulkan ya bersama-sama dengan anak-anak. Jadi kira-kira listrik itu bermanfaat dalam kehidupan kita atau tidak anak-anak? Bermanfaat, Pak. Bermanfaat ya. Soalnya teman-teman kita tadi sudah menyampaikan banyak manfaat listrik dalam kehidupan kita sehari-hari. Delsa tadi katanya, Pak, kalau listrik mati aku nggak bisa cas HP, Pak. Nah, itu berarti dia sangat membutuhkan listrik. Mama aku nggak bisa nyetrika, Pak. Nah, iya, itu kebutuhan kita di dalam rumah. Nah, anak-anak, ini penugasannya. Nanti anak-anak bisa buat di rumah. Masing-masing ya ini. Ya, Jelas? Pak. Apakah jelas Pak. ini anak-anak? Jelas, Pak. Ya. Nah, Jelas, Pak. penugasan ini akan kita kumpulkan besok. Jadi, yang pertama, berapa ini? Ada dua ya. Dengan bahasa kalian sendiri, coba kalian tuliskan apa saja yang perlu kamu lakukan untuk mencari informasi penting dari teks. Yang kedua, tuliskanlah proses penyaluran energi listrik. Ya. Nah, ini dikumpulkan besok secara mandiri ya, dikerjakan secara mandiri. Tugas yang kedua, anak-anak, nanti silakan dibaca buku halaman 120 tentang energi listrik, ya. Apa tadi? Untuk tugas membaca di rumahnya apa? Membaca materi tentang apa? Cara menghemat energi Listrik. ya. Karena besok sebelum kita mulai pelajaran, pasti Bapak akan memberikan kuis. Ya. Nanti kuisnya ada 5 soal. Nilai yang bagus, nilai yang mendapat nilai 100, Pak Guru akan memberikan hadiah. Hadiahnya, surprise dong hadiahnya. Besok baru Pak Guru tunjukkan. Makanya, nah anak-anak, hari ini kita sudah menyelesaikan pembelajaran kita hari ini. Sampai di rumah, kamu pelajari lagi pelajaran kita hari ini. Jangan banyak bermain ya, Andrik, Adit. Ya, kemarin Bapak lihat Andrik dan Adit sudah jam 6 sore masih main bola di lapangan sekolah. Jadi nggak boleh ya. Ya, kalau udah jam 6 sore, kan ada sholat apa namanya kalau sore, Nak? Asar, Maghrib, Pak. Maghrib. Wajib ya. Asar Wajib. jam 4, Pak. Ya. Maka Pak. setelah sholat azhar bisa main bola di lapangan. Nanti kalau udah jam 6 harus pulang dong karena ada sholat maghrib. Sampai jam 7 kemarin, ya? Pak Andri. Ya, Pak. Ya. Nah, baik. Anak-anak, hari pembelajaran kita hari ini Pak Guru cukupkan sampai di sini. Tetap jaga kesehatan supaya kita besok kembali dengan sehat, semangat, dan antusias. Yuk beri aplaus untuk kita semua hari ini. Sebelum kita bubar, karena udah mau jam istirahat ya, satu orang, karena tadi yang laki-laki yang memimpin doa, sekarang yuk yang mewakili perempuan memimpin doa penutup sebelum kita istirahat.
Ayo Yuni. Ayo, Yuni yuk. Iya, Pak. Ya, Baiklah teman-teman, untuk menutup pelajaran, mari kita berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. selamat pagi anak-anak. Sudah, Pak. Terima kasih, sampai jumpa. Selamat pagi, Selamat pagi juga, Pak. Terima Sampai kasih. jumpa. Pagi, Pak. Tepuk tangan untuk Bapak Mespin. Baiklah, untuk acara selanjutnya, masukan atau saran dari observer 1 dan 2. Observer 1 siapa? Andrik, 2? saya. Oke. Baiklah, untuk Pak Mespin, ini ada... Dengar Pak Mespin? Dengar Pak. Setelah saya lihat dari penampilan awal sampai akhir, begitu bagus. Tepuk tangan untuk Pak Mespin. Terima kasih, Pak Andrik. Tetapi biasakan dalam kegiatan awal, pada kegiatan awal harus menerapkan literasi membaca Pak Mespin. 15 menit literasi membaca agar peserta didik lebih memahami dalam kegiatan proses belajar mengajar. Itu saja Pak Mespin, semangat. Terima kasih, Pak Andrik, masukannya. Bu Yuni, selanjutnya. Baiklah, terima kasih Pak atas kesempatannya. Ya Pak Mespin, tadi pelajarannya sudah bagus, sudah sesuai urutannya dengan sintak PBL ya Pak? Iya, Bu. Nah, sudah sesuai dengan sintak PBL-nya. Tadi juga sudah ada ice breaking-nya untuk meningkatkan konsentrasi anak. Persepsinya juga terlihat. Penggunaan kata anandanya tadi juga Pak, anak-anak Bapak, Pak Guru. Cuman mungkin tadi ada miss beberapa, contohnya Pak Andrik, Pak Adit. Gitu. Ya. Ya. Terima kasih. Yang saran saya tadi Pak, seharusnya ada tadi pemberian soal ya Pak, terakhir ya Pak. Soal evaluasi itu mungkin soal. yang kurang ya Pak. Lupaan ya. Mungkin itu saja Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lihat stopwatch, makanya Iya, lupa. hilang konsentrasi ya Pak. Baiklah Bapak dan Ibu, sekarang menunjukkan pukul 12.10 menit. Bagaimana kita lanjutkan atau nanti?